Di tanggal 25 April 2025, muncul sebuah perdebatan yang topiknya sangat amat menarik. Saking menariknya, ini udah didiskusikan di berbagai macam media sosial, bahkan di seluruh dunia. Kreator-kreator besar kayak misalnya MrBeast, kemudian ISOSpeed gitu yang baru aja live streaming ke sini, sampai Elon Musk sendiri itu ikut nimbrung memperdebatkan tentang ini semua. Well, buat lo semua yang penasaran perdebatan tentang apaan, ini perdebatan antara pertarungan. Siapakah yang akan menang, 100 orang atau satu gorilla silverback? Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue bakal kasih tahu dan juga kasih lihat ke lo semua dari mana asal muasal perdebatan ini sampai kabar terbaru mengenai perdebatan ini. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Dan gimana kabar kalian? Gimana pendapat kalian? Siapakah yang akan menang kira-kira kalau misalnya ada pertarungan antara 100 orang atau satu gorilla? Ini semua bermula dari satu tweet random atau postingan random akun @dreamjasonmike dari Twitter. Yang dia buat postingan, I think 100 N-word could beat one gorilla, everybody just gotta be dedicated to the shit. Jadi dia berstatement kalau misalkan mungkin aja 100 orang di dunia nyata bisa mengalahkan satu gorila kalau misalkan orang-orang tersebut punya dedikasi untuk mengalahkan gorilanya. Welcome to the Twitter, di mana postingan ini langsung jadi bahan diskusi dan juga bahan perdebatan. Ada beberapa orang yang menganggap kayak, oh, enggak, gorila enggak segampang itu buat dikalahin. Lu kalau misalnya nonton film-film kayak misalnya Kong versus Godzilla gitu, gorila tuh kuat banget gitu. Satu orang yang maju paling pertama langsung bisa di split gitu, langsung bisa dirobek bagian badannya, terus habis itu orang-orang pada takut langsung pada ngacir. Tapi ada juga orang-orang yang menganggap di Twitter kalau misalkan itu cuman sedikit fakta bias yang biasanya lu lihat dalam film, padahal mah kenyataannya gorila itu nggak sebesar yang dibandingin orang-orang pada film yang udah pernah ditonton gitu. Nah, ini saking banyaknya orang memperdebatkan postingan ini, lu udah bisa ngelihat dari tayangannya, jumlah tayangannya udah nyentuh di angka interaksi 289,1 juta orang, di like sampai 232 ribu orang, dan di retweet sampai 44.000 orang. Ini tweet udah rame, makin rame lagi setelah beberapa kreator besar kayak misalkan MrBeast, ISOSpeed, bahkan Elon Musk gitu yang punya Twitter ikutan nimbrung. Kita bakal mulai dari MrBeast dulu ya. Ini kenapa jadi rame gara-gara ada MrBeast? Karena MrBeast pengen ikutan bercandaan ini dengan ngutip tweet originalnya, terus abis itu ngerespon, should I test this? Dia ngutip sambil nge-tweet kalau misalnya dia pengen ngetes ini semua, pengen nyelenggarain biar seenggaknya bisa jadi bukti siapakah yang beneran menang, 100 orang atau satu gorila doang. Gue sih ngeliatnya ini bercanda doang gitu ya, tapi ternyata di Twitter banyak banget orang-orang yang menganggap kalau misalnya ini bukan bercandaan, tapi ini bener-bener hal yang serius yang mungkin bisa dilakuin sama MrBeast. Kayak MrBeast ini terkenal membuat sebuah meme di internet menjadi dead meme atau overuse lah istilahnya. Kalau misalnya di Indonesia tuh ibaratnya kayak Jeremy Pauline ketika emang ada bercanda-bercanda di internet gitu ya, nimbrung terus habis itu bercandanya mati. Nah kalau misalnya internasional ada MrBeast. MrBeast nge-tweet ini ada dua kesalahan gitu yang terlihat dan juga dilihat sama orang-orang di Twitter yang agak sedikit sensitif. Pertama, dia nggak punya cultural heritage atau N-word pass untuk nge-tweet ini terus habis itu ngebecandain N-word. Yang kedua, kalau misal pada akhirnya pengen bener-bener diselenggarain, gak mungkin juga karena gorila itu adalah satwa yang dilindungi. Kalau misal pada akhirnya dijadikan sebuah objek konten, ini makin bermasalah lagi. Makanya akhirnya banyak banget orang di Twitter yang ke-trigger sama tweetnya MrBeast. Gak sedikit juga dari mereka yang mengira kalau misalkan MrBeast akunnya kena hack dengan ngerespon kayak gitu. Cuman kalau misalnya lihat dari tweetnya akhirnya udah dihapus, tapi tetap masih bisa lo lihat gitu ya jejak digitalnya karena udah di screenshot juga sama Dream Alert dengan caption MrBeast and fiancé quote tweeted the N-word. It's not clear if they were hacked. Dream Alert juga kena backlash, kena kecam juga sama orang-orang karena nggak cuma MrBeast doang yang pernah bercandaan kayak gini, tapi lu juga, jadi nggak usah sama-sama so suci lah. Cuman kalau misalnya lu lihat di akunnya MrBeast, dia kembali lagi ngebecandain soal hal ini dengan mencari aman nggak nge-quote atau nggak ngutip tweet originalnya dengan bilang need 100 men to test this, any volunteers. Yang lebih gilanya lagi adalah di postingan ini kreator besar bahkan kayak ISOSpeed itu langsung respon dan juga nge-gimmick kalau misalnya ini benar bakal dilakukan sama MrBeast, terus dia pengen jadi volunteer. Dia bilang no joke, when I get angry my friend hold me back at school. Ini bukan bercandaan ya, kalau misalnya gue lagi marah teman-teman gue bahkan di sekolah itu langsung nahan gue, anjir. Because I'm kinda strong, karena gue kuat, and sometimes if I'm really angry my eyes turn red, no joke. Once my eyes turn red I had to go in Luxo, anjay.
Jadi nunggu momentum dari Isospeed dulu. Kalau misalnya Isospeed mati udah merah ya, baru tuh orang-orang baru bisa nyerang gorila. Biar dia akan menjadi orang yang pertama untuk melawan gorilanya. Terus Mr. Beast langsung ngebales, tinggal 99 orang lagi yang akan jadi volunteer. Lu bisa lihat kalau misalnya postingan yang emang dibuat sama Mr. Beast ini lebih banyak ya. Ya meskipun tayangannya tetap lebih banyak tweet originalnya, tapi kalau misalnya dari interaksinya udah lebih banyak kan Mr. Beast. Ini udah di like sama 610 ribu orang, karena mungkin gak sedikit juga banyak yang ngira ini bukan bercanda. Di retweet sampai 34 ribu orang dan udah di komen sampai 38 ribu orang. Bahkan gak cuma Speed doang, orang-orang terkenal kayak misalnya Elon Musk pun itu ikutan pengen jadi volunteer untuk pertarungan 100 orang versus gorila ini. Ini udah kayak tren Area 51 raid anjir di Facebook ya gak sih? Tiba-tiba ada diskusi ini di Twitter, terus abisnya orang-orang bener-bener nyeriusin pengen ngelakuin ini anjir. Ya jangan sampai gitu, soalnya ini kan bener-bener sebuah percobaan yang bisa ngebuat orang-orang ataupun hewan terluka gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalnya jadi bencana ini harusnya gak masalah. Elon Musk bilang sure, what's the worst that could happen. Ini gara-gara Elon Musk ikutan ngerespon, orang-orang langsung buat meme. Trend read by Elon gets mauled by a gorilla. That fucking gorilla when it gets its hands on Elon's body. Ya pokoknya banyak lah bercanda-bercanda kayak gini yang cocok login gitu ya. Beberapa scene-scene di film yang mengibaratkan bagaimana orang-orang akan bertarung melawan gorila. Bahkan sampai ada yang udah buat simulasi gitu, 1 juta orang versus 10.000 gorila. Dan dalam simulasi ini gorila lah yang akan jadi pemenangnya. Ini kalau misalnya dalam skala rasio ya tetap 100 banding 1 ya. Yang lucu banget. Ya kita bakal skip aja langsung ke durasi akhir ya. Soalnya gue udah tahu juga hasilnya yang menang siapa lewat simulasi ini. Nah ini yang menang. Gorila tinggal 9.986. Sedangkan orang tinggal 14. Tapi ini simulasi dari game. Video-video bisa lu lihat di akun Drama Alert. Nah pertanyaannya adalah, ini udah 6 hari sejak tweet originalnya muncul. Udah ada belum sih expert yang langsung terjun gitu ya, ngasih tahu ke orang-orang siapakah yang benar-benar akan menang dengan perhitungan biologis dan juga perhitungan-perhitungan ilmu pengetahuan yang sudah ada secara empirik? Jawabannya udah. Lewat akun Dexerto, mereka sudah memberitakan kalau misalnya ada Mas Caleb, seorang wildlife expert atau ahli satwa liar yang mengklaim 100 orang itu bakalan gampang banget mengalahkan satu gorila. Tapi tetap aja dari pihak manusia bakal tetap kena luka-luka kayak gitu. Beliau bahkan bilang kalau misalnya ini cukup 30-40 orang aja, gorila udah pasti bakalan kalah. Kita bakal langsung lihat ke detail beritanya. Expert answer 100 man versus gorilla debate. Oke, di tanggal 27 April, alleged wildlife biologist Caleb humorously broke his silence on the viral debate. Jadi dia udah tahu tapi dia diem dulu biar orang-orang tuh berspekulasi. Emang suka bercanda gitu. Remarking that he just remember, I have an actual degree especially in monkey and I am qualified to address the 100 man versus one gorilla discourse. Ini kalimat tai banget sih, soalnya Mas Caleb sendiri bilang katanya dia baru aja sadar, baru aja ingat kalau dia punya gelar yang sengaja cukup untuk bisa membuktikan ke orang-orang siapakah yang akan benar-benar menang kalau misalnya benar-benar disimulasiin antara 100 orang atau satu gorila. Nah, di berita ini dikasih tahu kalau misalnya Mas Caleb itu bekerja, sampai sekarang masih bekerja dan juga masih berhubungan sama binatang-binatang kayak misalnya black bears, pronghorns, birds, and bats. He boasts a bachelor degree in ecology with a minor in primatology, the study of apes, according to his social media. Jadi di berita ini juga dikutip gitu ya, tweet aslinya Mas Caleb yang dia nge-tweet di tanggal 29 April 2025. Now, onto the real question of who win. Okay, in my opinion, most people drastically overestimate the size, strength, intelligence, endurance, and aggressiveness. Jadi orang-orang ya di Twitter yang memperdebatkan antara satu gorila lawan 100 orang ini itu terlalu meninggi-ninggikan kekuatan dari seekor gorila. Seakan-akan dia tuh tak terkalahkan dan gampang banget buat ngalahin 100 orang. Mungkin dipengaruhi sama film-film kayak misalnya Godzilla versus Kong gitu ya, yang emang dia bener-bener bisa toe-to-toe lawan Godzilla gitu, seekor monster yang terbuat dari imajinasi orang-orang Jepang terkait nuklir zaman dulu, ya nggak sih, bom nuklir Hiroshima dan juga Nagasaki gitu. Terus habis itu beliau juga bilang, Mas Caleb bilang kalau misalkan sebenarnya cukup 7 orang doang untuk bisa mengalahkan satu seekor gorila kalau misalnya pada akhirnya 7 orang tersebut bener-bener udah terlatih dalam bisa mengendalikan fisiknya. Jadi dengan strategi yang mapan gitu ya, strategi yang cukup, itu udah bisa nge-restrain atau udah bisa langsung ngunci seekor gorila agar dia bisa dikalahkan dalam pertarungan orang versus gorila itu sendiri. Oke.
Dia bilang instantaneously before a couple guys on each limb are able to restrain him, and even so, he likely tire out fairly quickly relative to humans who have kinda maxed out or cardio endurance in exchange for the strength other apes have retained. An exhausted gorilla will struggle. Jadi dia juga kasih tahu kalau misalkan gorila juga tetap punya kelemahan yang 11-12 mirip sama manusia. Dia tuh nggak selamanya selalu agresif. Dia juga bisa capek, dan capek itulah adalah peluang emas untuk manusia bisa mengalahkan gorila. Intinya kayak gitu coy. Cukup 7 orang doang sebenarnya. Kalau misalkan orang-orang yang emang bertarung sama gorila itu adalah orang-orang yang fisiknya kuat, yang sudah terbiasa untuk melakukan olahraga kardio seperti itu coy. Sedangkan kalau misalnya lewat ChatGPT sendiri itu dikasih tahu kalau misalkan minimal untuk bisa mengalahkan gorila cukup 10 sampai 15 orang. Terus kalau misalkan dengan alat senjata ya cukup 2 sampai 3 orang doang. Kayak gitulah. Intinya ini bercandaan itu ramai banget di Twitter dari tanggal 25 sampai sekarang karena lu lihat interaksinya itu udah banyak banget. Bahkan sampai kreator-kreator besar itu bisa ikutan nimbrung buat memperdebatkan mana yang bakal menang. Apakah ada di antara kalian semua yang punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar, karena itu aja informasi yang bisa gue kasih tahu soal drama dan juga perdebatan mana yang bakal menang 100 orang gorila. Sorry banget, 100 orang manusia versus 1 gorila. Sekali lagi thank you banget udah nontonin Yeping gue sama Romnit. Jangan lupa buat like, jangan lupa subscribe. Itu ada gue, sampai jumpa lagi di next video ngopi. Sampai jumpa.